Baiklah teman-teman sekalian, sini saya akan menjelaskan tentang minimum spanning tree. Minimum spanning tree adalah sebuah konsep dalam teori graf yang digunakan untuk menghubungkan semua simpul dalam suatu graf. Nah, dengan total bobot sisi yang paling kecil tanpa membentuk siklus. Nah, saya akan menjelaskan ciri-ciri spanning tree. Spanning tree itu ada 4. Yang pertama, menghubungkan semua simpul dengan graf. Yang kedua yaitu tidak memiliki siklus. Yang ketiga yaitu jumlah sisi yang digunakan sama dengan jumlah simpul minus 1. Yang keempat, total bobot sisi yang dipilih adalah yang paling minimum. Nah, di sini algoritma yang kami gunakan adalah atau yang sering kita gunakan. Yang pertama algoritma Kruskal dan Prim. Minimum spanning tree memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama yaitu menghubungkan semua simpul. Artinya semua simpul dalam graf harus saling terhubung, tidak boleh ada yang terpisah ataupun yang tidak dapat dijangkau. Yang kedua itu tidak membentuk siklus. Siklus adalah jalur yang membentuk lingkaran dan kembali ke titik awal. Dalam MST siklus tidak diperbolehkan karena dapat menambah biaya yang tidak diperlukan. Yang ketiga yaitu memiliki jumlah sisi sebanyak n-1. Jadi di sini n itu adalah simpul yang terdapat dalam graf. Jadi jika misalnya MST memiliki 6 simpul, maka MST juga harus terdapat 5 sisi. Yang keempat yaitu memiliki bobot total minimum. Tujuan utama dari minimum spanning tree yaitu memilih sisi dengan bobot terkecil. Jadi total biaya yang digunakan juga akan menjadi serendah mungkin. Yang kelima itu ada graf harus terhubung. Dalam membuat minimum spanning tree atau MST, semua simpul yang terdapat dalam graf itu harus saling terhubung. Jika ada simpul yang tidak terhubung, maka MST tidak dapat dibentuk. Yang keenam yaitu dapat memiliki lebih dari satu solusi. Contohnya itu dalam beberapa kasus terdapat beberapa kombinasi sisi yang menghasilkan bobot minimum yang sama. Jadi oleh karena itu graf dapat memiliki lebih dari satu minimum spanning tree. Baik, kemudian saya akan bahas tentang fungsi minimum spanning tree atau MST. Jadi pernah nggak sih kalian berpikir bagaimana pemerintah memasang kabel listrik ke seluruh rumah yang ada di desa namun dengan biaya yang murah? Nah, disinilah MST atau minimum spanning tree berperan penting. Ada 4 fungsi nyata dari minimum spanning tree dalam kehidupan kita. Yang pertama ada hemat biaya pasang infrastruktur. Fungsi yang paling sering kita jumpai adalah pada bidang pembangunan. Contohnya tadi seperti pemasangan kabel listrik. Dengan adanya MST, teknisi jadi tahu mau lewat jalur mana kabel ini ditarik supaya bisa semua rumah itu bisa kedapatan dengan panjang kabel yang paling minimum. Dengan begitu, perusahaan lebih hemat pengeluaran untuk membeli kabel yang baru. Kemudian yang kedua ada optimasi jalur logistik dan transportasi. Untuk perusahaan di bidang kurir atau ekspedisi barang seperti JNT, JNE, MST ini sangat berperan penting atau sangat berguna ya untuk mengatur rute pengiriman. Daripada kurir harus muter-muter di jalur yang sama, MST ini bakalan memberikan rute terbaik agar kurir dapat mengirimkan paket ke seluruh alamat namun dengan jarak tempuh yang paling pendek. Dengan begitu lebih menghemat bensin dan juga tentu saja paket lebih cepat sampai ke customer. Baik, saya lanjutkan. Yang ketiga ada jaga jaringan internet biar nggak crash. Dalam dunia komputer ada yang namanya spanning tree protocol yang tugasnya untuk mengatur lalu lintas di internet. MST ini bertugas untuk mematikan jalur-jalur cadangan yang ngebuat data internetnya lemot atau crash. Dengan begitu, data internet akan disalurkan melalui jalur yang paling efektif supaya data tidak crash atau lemot. Kemudian yang keempat ada pengolompokan data. Dalam dunia AI, MST ini bertugas untuk mengelompokkan data-data yang mirip. Contohnya seperti kayak aplikasi Spotify ingin menggabungkan selera musik kamu. Dengan begitu, mereka akan menggabungkan genre musik yang mirip dengan kemiripan yang paling dekat. Sekian. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang contoh algoritma Prim. Bayangkan kita punya 5 kantor A, B, C, D, dan E. Kita ingin menghubungkan semua dengan kabel. Kita lihat langkah pertamanya itu
ada A ke C 3 juta, B ke C 1 juta, B ke D 4 juta. Otomatis yang kita pilih itu ada B ke C karena nilainya lebih kecil. Yang ketiga, titik yang belum masuk itu ada D dan E. Kita lihat dulu. Tadi ada titik yang belum terpilih, tadi ada B ke D itu 4 juta, C ke D itu 5 juta, C ke E itu 6 juta. Dan yang kita lihat tadi, yang paling sedikit itu B ke D. Otomatis yang kita pilih adalah B ke D karena nilainya lebih kecil. Langkah keempat yang belum masuk itu tinggal E. Pilihannya tadi tinggal D ke E 2 juta, C ke E 6 juta. Otomatis yang kita pilih adalah D ke E 2 juta. Selanjutnya kita ke perhitungan. Setelah kita pilih yang lebih terkecil tadi, kita langsung masuk ke perhitungan. Jadi yang kita pilih tadi yang pertama ada A ke B 2 juta, B ke C 1 juta, B ke D 4 juta, D ke E 2 juta. Jadi tinggal kita tambahin aja semuanya dan hasilnya 9 juta. Baiklah, karena tadi rekan-rekan saya telah menjelaskan tentang pengertian, fungsi, serta karakteristik dari minimum spending tree, sekarang saya akan membahas dan juga akan menjawab tentang soal minimum spending tree. Seperti contoh soalnya adalah sebuah pemerintah daerah akan membangun jaringan internet untuk menghubungkan 6 desa. Desa A, B, C, D, E, dan desa F. Biaya pembangunan kabel antar desa dihitung di dalam satuan juta rupiah, ditunjukkan pada graf berikut. Ini adalah gambar grafnya. Kemudian di sini ada keterangan bobotnya, bahwasannya dari A ke B dibutuhkan biaya 6 juta, A ke C 5 juta, kemudian B ke C 2 juta, B ke D 3 juta, B ke E 4 juta, B ke E 5 juta, C ke F 6 juta, E ke F 3 juta, dan D ke F adalah 4 juta. Kemudian muncul pertanyaan yang pertama adalah tentukan minimum spending tree menggunakan algoritma Kruskal. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus menentukan sisinya dari yang paling kecil ke yang paling besar karena kita ingin mencari jawaban dari minimum spending tree. Oleh karena itu kita harus menentukan sisi mana yang lebih kecil untuk diurutkan dari paling atas sampai yang paling besar di bawah. Yang pertama adalah B ke C, dia dibutuhkan biaya 2 juta. Kemudian B ke D 3 juta. Kemudian E ke F 3 juta. Selanjutnya ada B ke E 4 juta. Selanjutnya D ke F ada 4 juta. Selanjutnya ada A ke C dibutuhkan biaya 5 juta. Selanjutnya A ke B dibutuhkan biaya 5 juta. Dan yang terakhir adalah C ke F dibutuhkan biaya 6 juta. Nah, setelah kita menentukan sisi-sisi dari yang paling kecil ke yang paling besar, kemudian kita harus mencari sisi tanpa membentuk siklus. Karena di dalam pekerjaan minimum spending tree sudah dijelaskan bahwasannya karakteristiknya tidak boleh membentuk siklus ataupun berulang. Maka didapatkan adalah 5 sisi yang diperlukan. Sisi B ke C dia dibutuhkan biaya 2 juta, B ke D 3 juta, E ke F 3 juta, B ke E 4 juta, dan A ke C dibutuhkan biaya 5 juta. Kemudian jumlah simpul sama dengan 6 dikurang 1 ataupun N dikurang 1. Karena tadi di dalam penjelasan sudah dijelaskan bahwasannya di dalam pengerjaan sudah tertera bahwasannya N-1. Jadi N-1 itu maksudnya adalah ketika total sisi yang tidak membentuk siklus ini dikurang min 1. Oleh karena itu minimum spending tree di sini membutuhkan 5 sisi. Sisi-sisi yang telah saya sebutkan tadi adalah sisi yang diperlukan. Nah, setelah kita dapat jawaban dari sini, selanjutnya langkah terakhir yang akan kita lakukan adalah menggambar graf hasil akhir yang telah kita cari seperti yang contoh soal tadi. Untuk graf akhirnya akan saya gambarkan seperti ini. Nah, hasil graf akhirnya seperti ini dan dia tidak boleh membentuk siklus ataupun dia tidak boleh berulang. Nah, ini untuk jawaban yang pertama. Nah, untuk jawaban yang kedua, tentukan total biaya minimum yang diperlukan untuk menghubungkan 6 desa, jaringan 6 desa yaitu desa A, B, C, D, dan E dan F. Kita tinggal jumlahkan saja hasil akhir yang telah
kita cari tadi, yaitu 5 ditambah 2 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 3, yaitu hasil total akhir dari MST-nya adalah 17 juta rupiah. Sekian yang dapat saya sampaikan untuk membahas soal terkait minimum spending tree. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman sekalian, kesimpulan yang kita dapat dari pelajaran ini adalah pohon yang menghubungkan seluruh simpul dalam satu graf dengan total bobot minimum dan tanpa memberikan siklus. Sekian dari saya, terima kasih.